Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kita yang membayangkan bahwa rasanya saya ini tidak dipakai oleh Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya bergelar. Tapi tunggu dulu. Dengarkan firman Tuhan ini, saudara akan berbalik arah pikiranmu untuk menyadari bahwa kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, bahkan sesudah engkau meninggal, engkau masih dapat dipakai oleh Tuhan. Mengherankan kan? Dengar baik firman Tuhan ini sebentar. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami, terutama para hamba Tuhan yang sedang menyaksikan program ini. Wah, kalau kami menjaga track record kami, menjaga urapan Roh Kudus sepanjang hidup kami, maka bahkan sesudah kami meninggal, kami masih dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. 2 Raja-Raja 13 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Amin. Itu yang saya maksudkan tadi, saudara-saudara sekalian. Ini satu-satunya ayat firman Tuhan. Ada yang mirip dengan itu, di mana Yusuf berpesan kepada umat Tuhan, katanya, kalau kamu nanti keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, entah di mana waktu itu belum tahu, bawalah ini mumiku, tulang-tulangku. Itu mumi, saudara sekalian. Itu kita tahu bahwa ilmu mumi itu mengawetkan jenazah itu ada sangat kuat di Mesir. Dan kemudian betul, coba saudara pikirkan, apakah itu tidak punya konsekuensi
iman yang sungguh-sungguh besar bagi umat Tuhan. Ya. Artinya apa? Sebelum meninggal, Yusuf punya iman bahwa umat Tuhan pasti keluar dari Mesir. Tuhan sudah tiapkan bagi mereka tanah perjanjian. Itu pertama. Yang kedua ialah pastilah itu muminya tidak dilemparkan kemana begitu ya. Karena umat Tuhan kalah. Artinya dia punya keyakinan umat Tuhan pasti menang. Coba. Dan betul, nanti silakan saudara baca dalam Yosua pasal 20. Kemudian mayatnya atau muminya dikuburkan di pekuburan tanah tempat warisannya Yusuf. Luar biasa. Itu artinya tadi tulang-tulang yang dapat menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Tapi di sini berbeda lagi. Ya, mari saudara lihat, perhatikan. Mereka melemparkan mayat itu karena apa? Karena mereka dikejar gerombolan. Dan mereka lemparkan kemana? Ke lubang kuburnya Elisa. Dan kemudian mayat itu bangkit lagi. Latar belakang ayatnya apa? Elia mengadakan mujizat, saudara sekalian, sepanjang umur hidupnya. Ada 7 mujizat besar dilakukan oleh Elia, yang sama-sama masih kita ingat, yaitu apa? Ia menurunkan api dari langit untuk membakar korban, sehingga ada 7.000 orang Israel bertobat pada waktu itu. Luar biasa. Nah, kemudian apa? Waktu Elia naik ke surga, Nabi Elisa minta kepadanya, dalam bahasa Inggris lebih jelas, give me a double portion of your spirit. Berikanlah kepada saya 2 bagian, kata terjemahan bahasa Indonesia, 2 bagian dari rohmu. Dan ketika dia melihat Elia naik ke surga, dan kemudian ambil itu jubahnya, jubah yang dulu dilemparkan kepadanya waktu Elia memanggil Elisa, maka kemudian dia membuktikan, dia belah sungai Yordan dengan itu apa? Dengan jubah bulu unta itu. Dan kemudian sampai dia ke seberang, dan kemudian dia mengadakan mujizat demi mujizat demi mujizat, tetapi hanya 13 mujizat. Mujizat besar, 13 mujizat. Artinya apa? Masih kurang 1 lagi. Itulah mengapa orang-orang katakan waktu itu, ya kasihan Nabi Elisa. Ya, masih kurang 1 lagi. Tetapi ayat ini mengkonfirmasikan bahwa janji Tuhan kepadamu, kepada saudara sekalian, pasti digenapi 100%. Katakan amin. Nah, percaya betul-betul saudara sekalian, kalau Tuhan sudah berjanji kepada saudara sekalian, Ia mengenapi sampai sepenuhnya, sampai 100%. Pegang teguh janji Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mau memegang teguh janji Tuhan sampai digenapi 100% pada waktu kami masih hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.